Kalau beberapa hari lalu kita ngebahas koin yang ada gambar wajah Ratu Juliananya pada pecahan 1 gulden tahun 1977, maka pada kesempatan hari ini kita ngomongin koin yang gambarnya ada foto anak dari Ratu Juliana, yaitu Ratu Beatrix. Ya, mereka berdua adalah ibu dan anak. Keduanya memenuhi takdir menjadi Ratu Belanda pada eranya. Seperti apa bahasanya? Seperti apa koinnya? Yuk simak pembahasannya hingga selesai. Jadi kalau lo pernah megang uang Belanda zaman sebelum euro atau ngoleksi beberapa keping koin Belanda sebelum euro, kemungkinan besar kamu sempat melihat koin kecil ini, tapi khas, yaitu 1 gulden tahun 1988. Sekilas bentuknya sederhana, tapi begitu diperhatikan lebih dekat, koin ini sebenarnya penuh cerita tentang kerajaan, desain modern, dan masa transisi ekonomi Belanda. Sebagaimana mata uang, koin selalu menampilkan dua sisi, yaitu sisi depan dan sisi belakang. Nah, pertama-tama mari kita mulai dulu dari sisi depan koin, atau yang biasa disebut Everest. Di sini tampil sosok Ratu Beatrix menghadap ke kiri dengan gaya potret yang minimalis namun tegas. Tulisan Beatrix Koningin der Nederlanden dibikin vertikal di sampingnya, seakan ingin menegaskan bahwa koin ini bukan sekedar alat transaksi, tetapi juga simbol negara. Beatrix sendiri naik tahta sejak 30 April tahun 1980 menggantikan ibunya yaitu Ratu Juliana dan memerintah sampai tahun 2013. Jadi pada tahun 1988 ia berada di masa awal-awal pemerintahannya. Potret ini bukan dibuat sembarang orang. Sang desainer adalah Bruno Ninaber van Eyben, seorang perancang industri yang dikenal dengan gaya modernis dan clean. Kehadirannya membuat desain Gulden era Beatrix tampak sangat kontemporer, lebih seperti produk desain bukan sekedar mata uang tradisional Belanda. Sekarang koinnya kita balik ke sisi bagian belakangnya. Di sini desainnya terlihat sangat khas Gulden era Beatrix. Angka besar 1G di bagian atas, lalu tahun 1988 di bawahnya, semuanya berada di atas latar berupa grid kotak-kotak. Banyak kolektor menyukai bagian ini karena gridnya bikin koin terasa modern dan sedikit techno, sesuatu yang tidak terlalu umum pada desain koin dekade 80-an. Lagi-lagi desainnya ditangani oleh Bruno Ninaber van Eyben. Jadi tidak heran kalau tampilannya konsisten dengan sentuhan industrial modern. Kalau kamu sambil nonton video ini sedang memegang koin secara fisik, ya kamu mungkin akan merasakan bahwa koin ini terbilang ringan. Itu karena ia berbahan nikel dengan berat 6 gram, diameter 25 mm, dan tebal 1,69 mm. Ukurannya pas di tangan, tidak terlalu kecil, tapi tidak juga sebesar koin euro modern. Kesan yang muncul ketika memegangnya adalah simple, fungsional, kokoh, persis gaya desain khas Belanda pada umum era Gulden. Bagian tepi adalah bagian cukup menarik karena bagian ini seperti seolah-olah perintah atau mengingatkan kita akan Tuhan. Ya, koin 1 gulden 1988 ini punya detail yang cukup menarik. Tepi koin tidak kosong melainkan bertuliskan God seid mit ons, yang berarti Tuhan bersama kita. Inskripsi ini sudah lama hadir dalam tradisi numismatik Belanda dan sering dianggap menambah kesan historis dan nasionalis. Sentuhan kecil seperti inilah yang membuat kolektor suka. Koin kecil tapi imajinasinya luas. Koin ini dicetak di Royal Dutch Mint di kota Utrecht, salah satu mint tertua yang masih aktif di Eropa. Pada masa itu, mint master yang bertanggung jawab adalah Jean de Jong yang menjabat pada periode 1980 sampai dengan 1987, ya 7 tahun. Meski ia tidak lagi menjabat di tahun 1988, tanda mint yang digunakan masih mengikuti
sistem penandaan yang berlaku pada saat itu. Orientasi koinnya sendiri cukup unik, tidak sepenuhnya orientasi medali, tidak juga orientasi koin. Ia berada di posisi tengah-tengahnya, kira-kira pada posisi jam 9 dalam tanda kutip. Untuk produksinya atau mintake-nya atau seberapa banyak koin ini dicetak tahun 1988, yaitu sebanyak 13.600.000 keping untuk edisi sirkulasi biasa atau sirkulasi standar. Jumlah yang cukup besar sehingga kamu masih bisa menemukannya dengan relatif mudah dalam kondisi bekas edar. Kondisi UNC bukan tidak ada, tapi mungkin sedikit agak lebih sulit. Nah, untuk versi proofnya, Mint sebetulnya mencatat angka 20.000 keping, tetapi ada juga catatan konservatif yang bertuliskan angka sekitar 19.550 keping. Ya, versi proofnya tentu jauh lebih dicari oleh kolektor karena kualitas cetakan yang lebih halus dan jumlahnya yang jauh lebih terbatas. Koin golden ini hidup dalam periode yang cukup panjang. Desain Ratu Patrick digunakan mulai 1982 hingga tahun 2001 sebelum akhirnya Belanda resmi meninggalkan gulden dan beralih ke euro. Tepat pada 28 Februari 2002, satu gulden seperti koin ini resmi dimonetisasi alias tidak berlaku sebagai alat pembayaran. Sejak itu perannya berubah dari benda transaksi menjadi benda koleksi atau sekedar pengingat masa lalu bagi warga Belanda. Sekarang, bagi para kolektor, koin 1 gulden khususnya tahun emisi 1988 ini punya posisi yang cukup manis. Tidak terlalu langka, tapi desain ikonik dan sangat mencerminkan identitas negeri kincir angin itu di era modern awal. Ia juga menjadi salah satu contoh bagus bagaimana uang bisa menjadi perpaduan antara fungsi, estetika, dan sejarah, serta spiritualitas, yaitu pengingat akan adanya Tuhan. Dan kalau kamu punya satu atau beberapa di rumah, kamu sebenarnya sedang menyimpan sepotong kecil dari perjalanan monarki Belanda dan era terakhir mata uang gulden sebelum ia berpindah ke lembaran sejarah yang lain. Oke kawan-kawan, kita sudahi dulu review numismatik singkat koin 1 gulden tahun 1988 Ratu Beatrix kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Kalaupun lo ngerasa ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, mari kita diskusikan di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan salam numismatik.